Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali dengan ibadah minggu online House of Grace Ministry 10 Januari 2021. Kita akan memulaikannya. Mari kita melakukan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari lakukan pujian ini dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari berseru memanggil nama Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, glory, haleluya. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lagi ya Aba, Bapa, oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kalau kami ada sekarang Tuhan, semua karena cinta-Mu dan kasih-Mu. Haleluya. Kami mau cinta-Mu Yesus, haleluya.
Tuhan, puji nama Tuhan. Ya Bapa, haleluya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupmu. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Lagi pakai kami, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Nanti Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Bersyukur Tuhan. kami memiliki waktu di hari Haleluya, yang baru Tuhan. haleluya, Di hari haleluya. Sabat bagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk Haleluya, hidup dan bernafas. haleluya, Meskipun haleluya. keadaan kami dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau belajar untuk mencari Engkau. Kami mau belajar untuk mengutamakan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Ibadah online service kami untuk GPDI House of Grace Ministry GPD Anugerah Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya Tuhan. Keluarga besar House of Grace Ministry, bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah online kami pada pagi hari ini, biar mereka semua diberkati oleh setiap apa yang Amin, dikerjakan. haleluya. Kami semua diberkati lewat pujian, bahkan lewat pemberitaan firman Puji Tuhan. Tuhan. Meskipun lewat daring Tuhan, tapi kami bersyukur Haleluya. kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasa kegelapan yang tidak ingin kami berbuat bakti beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami jadi percaya Tuhan sudah halaukan dari pikiran kami masing-masing. Saat ini kami memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap yang mendengar apapun yang kami kerjakan saat ini, baik tangga kami yang lalu lalang depan tempat rumah doa kami ini, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, oleh perkenanannya kita kembali boleh sama-sama dalam kegiatan minggu online House of Grace Ministry. Dan puji Tuhan, kita boleh ada dalam keadaan sehat. Amin ya. Amin. Kami keluarga ada dalam keadaan sehat. Kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan saya terlalu yakin setiap kita yang mungkin sementara mengikuti ibadah online kami, bersyukur juga sebab Bapak Ibu boleh menikmati akan berkat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu semua yang saat ini menyaksikan ibadah online kami. Puji Tuhan. Saya berharap kita semua akan menerima berkat firman, berkat yang luar biasa dari surga, dari Tuhan, untuk senantiasa boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, memotivasi kita, memberi semangat kepada kita, agar hari-hari ini, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita mau tetap bersemangat untuk mengiring Tuhan. Haleluya. Kita akan melakukan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengerti segala rencanamu. Glory bagi Tuhan. Ajarku berserah. Haleluya.
perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, haleluya. Oh haleluya Tuhan, Tuhanku terang. Beri Tuhan perbuatanmu, sebab Engkau sanggup Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Puji Tuhan, haleluya. Segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah lagi menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Ajar kami mengerti segala rencana-Mu bagi kami Tuhan. Biar lewat Roh-Mu kami peka dengan suara-Mu Tuhan. Glory. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan lebih lagi beracara, berkarya bagi kehidupan kami, baik kami yang ada di ruangan ini maupun setiap yang sementara mengikuti ibadah online kami. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku ajaib, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Kau sanggup. Haleluya, haleluya. Glory Tuhan. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini setelahnya kami memuji menyembah-Mu Tuhan, kami gereja-Mu haus akan firman-Mu menjadi kebutuhan kerohanian kami di waktu-waktu akhir ini Tuhan. Ada banyak hal yang menerpa kami, ada banyak peristiwa yang datang dalam setiap kehidupan kami. Maka dari itu kami perlu kekuatan firman. Kami perlu akan kekuatan firman untuk senantiasa memberikan kemampuan kepada kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Tanpa firman-Mu kami tidak akan mampu, tetapi dengan firman-Mu kami akan terus mendapatkan petunjuk,
Kami akan terus mendapatkan bimbingan, kami akan terus mendapatkan tuntunan, bahkan kekuatan serta kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan yang merupakan pesan surga dalam kehidupan kami. Pengurapan Tuhan termaksimalkan bagi hamba-Mu ini, sehingga betul-betul suara Tuhan, kebenaran Allah tersampaikan dengan baik kepada kami semua, baik kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang sementara mengikuti ibadah online kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada minggu 10 Januari 2021 ini, bersyukur kepada Tuhan sebagaimana yang saya sudah bilang tadi di awal, kalau kita boleh ada dalam kegiatan online pada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan itu bentuk pemeliharaan Tuhan bagi saya, bagi kami yang ada di ruangan ini, maupun bagi yang sementara mengikuti ibadah online kami. Haleluya. Maka dari itu sepatutnya kita naikkan puji, hormat kepada Tuhan yang senantiasa boleh memberikan kita hidup, memberikan kita sehat, memberikan kita kuat, bahkan semangat untuk terus beraktivitas, bahkan untuk senantiasa melayani Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama melihat satu message Tuhan. Kita akan melihat satu pembacaan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal 5 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Yang sudah menemukan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Yang di rumah juga demikian ya. Ketika sudah menemukan katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Haleluya. Ada berkat besar yang akan tersuarakan kepada kita, gereja Tuhan, di minggu 10 Januari 2021 ini. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita mengikuti akan pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga berkat besar itu betul-betul jadi bahagian kita semua. Haleluya. Kalau kita sekilas membaca dari ayat 4 dan ayatnya yang kelima, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Simon atau Simon Petrus bersama dengan teman-teman nelayan, ya. Sebelum di pasal yang kelima, di pasal sebelumnya, pasal 4, kita akan menemukan ada banyak perbuatan besar Tuhan yang Tuhan telah perlihatkan, yang telah Tuhan tunjukkan kepada banyak orang di sekitar lingkungan Simon Petrus, ya, di mana Yesus memulihkan keadaan seseorang yang dalam kerasukan setan, ya. Dan di pasal 4 juga kita menemukan
mertua dari Simon Petrus yang dalam kondisi sakit, demam, panas, ya, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi ketika dia di rumah ibadah di Kapernaum, ya, dia melakukan mujizat. Kemudian di rumah Simon Petrus, ketika dia datang di rumah Simon Petrus, dia menemukan, dia mendapati, dia menjumpai kalau mertuanya dalam kondisi sakit, demam, panas. Dan dia pun menghardik demam itu, panas itu, sakit itu, dan apa yang terjadi? Mujizat nyata dalam kehidupan pribadi mertua dari Simon. Ya, mertua dari Simon pun mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, menikmati mujizat perbuatan dari Tuhan. Haleluya. Dan kita pun melihat Tuhan melakukan mujizatnya tidak berhenti sampai di mertua dari Simon Petrus. Nah, mujizat yang besar juga Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan Simon dan rekan-rekan nelayannya. Bertolak dari judul pada minggu ini adalah Responlah Tuhan. Sekali lagi, judul kita pada minggu 10 Januari 2021 ini adalah Responlah Tuhan. Sekali lagi, responlah Tuhan. Ini sebuah ajakan, ini sebuah motivasi, ini sebuah dorongan kepada kita gereja Tuhan. Mari, responlah Tuhan. Amin. Nah, kalau berbicara mengenai kata respon berbicara mengenai sebuah tanggapan atau reaksi, ya, atau sebuah jawaban, ya. Respon memiliki pengertian tanggapan, reaksi, atau memberi sebuah jawaban. Dan itulah yang menjadi tema kita atau judul khotbah pada minggu ini. Puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Di ayat 4, di sana firman Tuhan dalam tulisannya, bertolaklah ke tempat yang dalam. Haleluya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di ayatnya yang ke-5, Simon menjawab, "Guru." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ayat 4 dan ayat 5 bagian A. Ketika Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5 bagian A, ini menjadi sebuah pembelaan diri dari Simon. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ya, sebuah pembelaan diri. Saya menemukan di dalam tulisan ini ada sebuah hal yang termuat di dalamnya. Bisa saja Simon dan kawan-kawan berkata, "Apakah engkau meragukan pengalaman kami sebagai nelayan? Apakah engkau meragukan pengalaman kami sebagai pelaut yang menjadi pekerjaan kami hari-hari? Sekian lama kami melakukan tugas
sebagai nelayan. Dengan ada banyak hal yang kami lakukan di laut. Masakan engkau meragukan keterampilan kami, keahlian kami, kemampuan kami untuk mencari ikan di laut? Dan saya rasa Petrus atau Simon Petrus sama halnya dengan kita, manusia biasa. Terkadang kita telah melakukan banyak kegiatan dan satu ketika apa yang telah kita lakukan kita tidak mendapatkan apa-apa. Orang lain hadir, coba memberikan masukan, coba memberikan nasihat kepada kita. Kita hadir, kita tampil seolah-olah kitalah yang paling hebat. Kita nggak mau mendengar masukan orang lain. Kita nggak menghiraukan apa yang menjadi nasihat orang lain. Kita melihat dia masih muda, kita melihat ini status sosial berbeda, sehingga kita seolah-olah tidak merespon. Ya, kita tidak mengindahkan apa yang menjadi masukan orang kepada kita. Sekali lagi, terkadang itu juga terjadi dalam kehidupan kita gereja. Kita melihat dia masih muda. Ah, kamu ini seperti anak saya. Ngapain kamu menasihatin saya? Padahal kita memberikan nasihat, masukan yang baik. Belum dicoba, kita telah membentengi diri. Saya yang lebih berpengalaman dari kamu. Saya yang sudah melakukan banyak kegiatan sebelum kamu. Saya duluan lahir dari kamu. Nah, kalimat ayat 5 bagian A ini sementara menjelaskan apa yang barusan saya jelaskan tadi. Sebuah pembelaan diri dari Simon. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bekerja keras di sini mengandung arti, mengandung makna dengan segala daya, upaya, kekuatan, kemampuan, keterampilan, keahlian, pengalaman melaut mereka telah lakukan. Tetapi alhasil dari sebuah kerja keras mereka sepanjang malam, mereka tidak menangkap apa-apa. Usaha kerja keras mereka kala itu, di saat itu, di waktu itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hasilnya nol. Hadirlah sosok Tuhan. Hadirlah sosok Yesus di tengah-tengah kehidupan Simon Petrus dan teman-teman nelayannya. Tuhan berkata, tebarkanlah jala. Nanti di ayat 5 bagian B, di sana Simon Petrus menunjukkan respon kepada Tuhan sebagai pihak lain yang hadir, ya, memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pandangan kepada Petrus. Ayat 5 bagian B, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di awal tadi saya sudah bilang, sebelum peristiwa, ya, di pasal yang kelima, kita telah melihat banyak peristiwa besar Tuhan telah perlihatkan, ya, di mana orang yang kerasukan setan dipulihkan Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan keluarga Simon Petrus, mertuanya yang sakit, disembuhkan Tuhan. Sehingga ada sesuatu hal yang membuat Simon Petrus mengeluarkan sebuah reaksi, respon kepada Tuhan dengan apa yang telah dia lihat, perbuatan besar Tuhan. Responnya di ayatnya yang kelima bagian B. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan juga. Haleluya.
Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Amin. Ini adalah sebuah respon yang tepat dari Simon Petrus. Kalau dia tidak merespon apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, pertanyaan saya, apakah Petrus akan mendapatkan sejumlah ikan yang banyak? Tidak. Tetapi ayat 5 bagian B, ini adalah sebuah respon yang tepat dari Simon Petrus. Haleluya. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Awalnya dia coba tampil, guru, aku telah sepanjang malam bekerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seolah-olah dia tidak menghiraukan ajakan Tuhan, nasihat Tuhan, perintah Tuhan, masukan Tuhan. Ya, tidak merespon kerinduan Tuhan. Tapi ternyata kita menemukan di ayat 5 bagian B, Simon Petrus ternyata menunjukkan sebuah respon kepada Yesus yang dalam hal ini pihak lain. Ya. Mungkin di pandangan Simon Petrus, Yesus, engkau tidak berpengalaman dalam melaut. Engkau tidak berpengalaman sebagai nelayan. Iya kan? Tetapi dalam hal ini Simon Petrus memberikan respon yang tepat terhadap apa yang menjadi kemauan Tuhan, terhadap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, terhadap apa yang menjadi nasihat Tuhan. Tebarkan jalamu. Haleluya. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Hal itu pun dilakukan oleh Simon Petrus. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia lakukan. Haleluya. Haleluya. Kita melihat posisi Yesus dalam hal ini sebagai pihak lain. Mungkin dihubungkan dengan kita. Kita menghadapi banyak masalah. Kita diberikan keterampilan, keahlian dengan profesional kita masing-masing. Tetapi suatu ketika kita ada dalam keadaan mentok, seolah-olah tertutup jalan. Kenapa kali ini usaha saya mentok? Kenapa kali ini usaha saya nggak jalan sebagaimana harapan? Tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan hadirkan pihak lain yang ternyata dia tidak memiliki latar belakang keahlian yang sama seperti kita. Yang ternyata dia tidak memiliki keterampilan yang sama seperti kita. Tuhan hadirkan mereka di ruang lingkup kehidupan kita. Dan dia coba berbicara, coba kamu lakukan seperti ini. Sebatas masukan loh. Coba kamu lakukan seperti ini. Sebatas masukan saja. Banyak cara Tuhan menolong kita. Di luar jangkauan logika kita. Ini orang kok berbeda keterampilan dengan saya. Berbeda kemampuan dengan saya. Oh, kamu gak punya pengalaman dalam dunia industri. Apa gitu ya. Kamu gak punya pengalaman dalam
keahlian jual beli, kamu nggak punya pengalaman di dunia properti, kamu nggak punya pengalaman dalam dunia bisnis, gitu kan? Sebatas masukan. Ini yang saya sebut pihak lain. Terkadang Tuhan menghadirkan pihak lain yang di luar nalar kita. Ini orang berbicara seenaknya. Kalau saya lihat kamu nggak punya pengalaman dalam dunia bisnis, kamu nggak punya pengalaman dalam dunia properti jual beli, kamu nggak punya pengalaman dalam hal ini, kamu nggak punya pengalaman ini itu. Kenapa kita nggak berpikir positif? Bisa saja ini cara Tuhan untuk memberikan solusi kepada kita, tetapi kita telah menolak orang tersebut, tetapi kita telah menolak pihak lain. Karena mungkin ada unsur-unsur yang menjadi pertimbangan kita. Ini orang masih muda. Kenapa dia menasihatin saya yang sudah umur? Dari segi sosial yang lain, kamu ini nggak level. Kamu ini karyawan biasa. Saya ini direkturnya. Saya ini ownernya. Hello. Warga gereja, umat Tuhan, banyak cara Tuhan untuk menghadirkan pertolongan bagi kita. Caranya yang ajaib. Tinggal bagaimana kita merespon. Merespon itu dengan berpikir positif. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir sekali lagi. Tuhan hadir. Saya sebutkan di sini sebagai pihak lain. Ada di ruang lingkup, ya, kehidupan Simon Petrus dan kawan-kawan sebagai nelayan. Pertanyaan saya mungkin menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Apakah Yesus hadir di dalam dunia ini? Dia ada dalam lingkungan keluarga yang berbasik sebagai nelayan, pelaut? Tidak. Tetapi hal lain juga yang mempengaruhi sehingga Simon Petrus bereaksi atau memberikan respon kepada Tuhan. Dia telah melihat, dia telah menyaksikan perbuatan besar, mujizat yang dilakukan Tuhan kepada mertuanya. Haleluya. Tetapi di sisi lain, saya bilang tadi, inilah sebuah pesan Tuhan untuk kita. Yesus yang saya sebut sebagai pihak lain tidak memiliki pengalaman sebagai nelayan. Dia hanya bilang bertolak ke dalam, tebarkan jala. Ya. Terkadang Tuhan hadirkan pihak lain kepada kita yang memang berbeda genre dengan kita. Ya. Tidak sama dengan background kita. Dia hadir memberikan nasihat. Mungkin itu utusan Tuhan. Ya, untuk memberikan nasihat, wejangan, masukan kepada kita. Berpikir positif. Dan sekiranya itu sesuatu yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Sekali lagi, kalau itu sesuatu yang baik, kenapa tidak kita lakukan? Haleluya. Dan itu pun dilakukan oleh Petrus. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, kalimat ini adalah sebuah keputusan yang tepat, respon yang tepat, reaksi yang tepat dari Simon Petrus. Haleluya, haleluya, haleluya. Keputusan yang tepat, tindakan yang tepat dari Simon Petrus. Ketika mereka tidak merespon apa yang diminta atau disuruh Yesus, apakah mereka akan mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak? Tidak. Saya sudah bilang tadi, tidak. Ya. Ketika kita merespon pihak lain dengan membela diri, merasa diri yang paling hebat.
Kamu nggak ada apa-apa, saya ulang-ulangi ya. Kamu nggak punya pengalaman dalam hal ini. Sudah, nggak usah kasih masukan. Ya kan? Hello. Mau bagaimana kita? Tetapi kita menjumpai Simon Petrus memberikan respon terhadap pemikiran orang lain, pandangan orang lain, ya. Tidak langsung berpikir negatif atau pesimis terhadap apa yang menjadi masukan nasihat dari orang lain. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Berarti di ayat-ayat awal berdasarkan tulisan Lukas 5 ini, di ayat-ayat awal tadi ketika Yesus bilang bertolak ke dalam, mereka masih dalam profesi sebagai nelayan. Belum sebagai penjala manusia, masih penjala ikan di laut. Haleluya. Bertolak dari keterangan ayat 10, ayat 11. Nanti ketika mereka melihat suatu peristiwa yang besar, mereka baru merespon panggilan Tuhan, menjala manusia, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14, tapi kita akan lihat ayat 6 saja. Hanya ayat 6, Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14. Tetapi kita hanya membacanya di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Haleluya. Di sini pun kita melihat Yesus memberikan nasihat, Yesus memberikan masukan, ya, kepada murid-muridnya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan murid-muridnya pun memberi respon yang baik. Mereka menebarkan jala dan mereka memperoleh banyak ikan. Haleluya. Haleluya. Kita kembali ke Lukas tadi. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Lukas 5 ayat 6. Lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Akibat ini ayat 6 berbicara mengenai akibat atau keuntungan ketika kita merespon Tuhan. Ya. Ayat 6 ini berbicara mengenai sebuah akibat dari kita saat kita merespon Tuhan. Akibat atau keuntungan ketika kita merespon Tuhan.
Kata merespon di sini, kalau saya melihat unsur lain yang termuat di dalamnya, ini sementara berbicara dalam hal ketaatan, kepatuhan, atau sebuah sikap dengar-dengaran kita kepada Tuhan. Saya mengulangi, kata respon di sini memiliki kandungan unsur lain di dalamnya, berupa sebuah ketaatan, kepatuhan, atau sikap dengar-dengaran kita kepada Tuhan. Dan itulah yang kita jumpai, itulah yang kita temui, itulah yang kita dapati pada kehidupan Simon Petrus dan rekan-rekannya. Kalau berbicara mengenai akibat atau sebuah keuntungan lewat ketika kita merespon Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dengar-dengaran terhadap suara dan perintah Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat atau keuntungan yang besar. Keuntungan dan berkat yang besar diperoleh oleh Simon Petrus dan kawan-kawannya. Mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, mendapatkan tangkapan yang besar dengan jumlah yang banyak. Ini memberikan gambaran berkat Tuhan, berbicara tentang kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan, kesuksesan, berkat sukacita, berkat kebahagiaan. Mengapa saya memberikan gambaran berkat sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi? Tentu ketika Simon Petrus dan teman-temannya mendapatkan tangkapan ikan yang besar dengan jumlah yang banyak, bukankah itu sebuah keberhasilan? Bukankah itu sebuah pencapaian? Ya, bukankah itu berkat kelimpahan bagi mereka? Bukankah itu berkat yang mendatangkan sukacita bagi mereka? Bukankah itu berkat yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka? Haleluya. Olehnya karena itu, saya menghimbau, saya memotivasi, saya mendorong kita semua. Mari respon suara Tuhan. Respon perintah Tuhan. Tunjukkan sebuah ketaatan kita kepada Tuhan. Tunjukkan sebuah kepatuhan kita kepada Tuhan. Perlihatkan sikap hidup gereja yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan suka membantah dan menolak perintah Tuhan, ajaran Tuhan, kemauan Tuhan. Sekali lagi, jangan suka membantah atau menolak perintah Tuhan, ajakan Tuhan, dan kemauan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan ayat terakhir bagi kita semua, Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Saya minta remaja Ishak untuk boleh membacakannya. Matius 11 ayat 28. Ini menjadi ayat terakhir untuk kita pada khotbah Minggu 10 Januari 2021. Berdiri, baca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28
kalau kita bertolak dari konteks teks ini sebuah ajakan. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan Yesus. Mari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Setiap kita yang letih lesu, setiap kita yang berbeban berat. Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan berikan kehidupan kepadamu. Aku akan beri kemenangan kepadamu. Aku akan beri kesehatan kepadamu. Aku akan beri setiap berkat-berkat yang menjadi kebutuhan hidupmu. Maka dari itu, ayat penutup ini, respon, bukan sekedar dengar, bukan sekedar tahu, bukan sekedar kita memahami begitu saja. Tetapi mari kita beri respon terhadap firman Tuhan ini. Kita beri respon terhadap suara Tuhan ini. Tidak kebetulan diperdengarkan kepada kita. Menghadapi kondisi keadaan dunia sekarang ini. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, di dalam ayat yang terakhir kembali datang kepada kita. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Setiap engkau, setiap Bapak Ibu, setiap kita semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Tuhan menawarkan ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak, memberikan berkat kelegaan kepadamu. Berkat kemenangan, berkat pertolongan, berkat pemulihan, berkat kesembuhan, dan bonus-bonus berkat yang lain. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menolak perintah Tuhan. Jangan pernah menolak ajakan Tuhan. Jangan pernah menolak kemauan Tuhan. Minta Roh Kudus berikan kita kepekaan untuk dengar suara Tuhan. Untuk melihat setiap mereka yang hadir di sekitar kita. Mungkin bisa jadi mereka utusan Tuhan yang Tuhan hadirkan bagi kita, memberikan nasihat, memberikan masukan untuk kita mendapatkan solusi terhadap setiap persoalan kita. Sekali lagi, Tuhan hadir dengan caranya yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Dengan segenap hatiku dapati berkat Tuhan dalam ibadah kami. Dapati berkat firman Tuhan lewat ibadah ini. Haleluya. Aku mengasihi, mari berdiri bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan, haleluya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman Tuhan telah datang kepada kita semua dan telah hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah kami. Pesan firman Tuhan, responlah Tuhan. Jangan menutup diri dengar suara Tuhan. Jangan menutup diri dengan nasihat Tuhan. Jangan menutup diri dengan peringatan-peringatan dari Tuhan. Mari menjadi gereja yang memberi respon kepada Tuhan. Kita mau taat terhadap segala perintah Tuhan.
Kita mau patuh, kita mau dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi kerinduan, keinginan Tuhan lewat sabdanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ajakan Tuhan. Mari respon. Mari beri respon terhadap ajakan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan engkau, tetapi lewat firman Tuhan ini, Tuhan hadir dan bersuara kepada kita. Mari mendekat, mari hampiri Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Setiap bapak ibu yang letih lesu, yang punya beban yang berat, pergumulan rumah tanggamu, pergumulan karirmu, pergumulan tentang kondisi kesehatanmu, mari Tuhan mengajak, datang kepada Tuhan. Beri respon terhadap ajakan Tuhan. Percayalah, kata firman Tuhan, Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Hampiri Tuhan dengan kesungguhan hati, hampiri Tuhan dengan ketulusan, hampiri Tuhan dengan segala keseriusan, hampiri Tuhan dengan segala penyerahan sungguh kepada Tuhan. Dapatkan berkat, dapatkan pertolongan, terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Oh, glory Tuhan. Kau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk suara-Mu bagi kami saat ini. Kami kembali diingatkan agar menjadi gereja Tuhan yang memiliki kemampuan untuk merespon setiap suara Tuhan, memiliki kemampuan untuk merespon setiap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ada sebuah keuntungan besar bagi kami ketika kami merespon Tuhan, ketika kami mau taat kepada Tuhan, ketika kami mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih untuk suara Tuhan, terima kasih untuk sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami. Kami percaya kami memperoleh berkat dalam ibadah saat ini. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun mereka yang sementara menikmati, mengikuti ibadah online kami. Kami mau berdoa, berkatilah bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami. Berkatilah juga hamba-hamba Tuhan di mana saja hamba-hamba Tuhan tersebar di seluruh pelosok Nusantara Indonesia, bahkan muka bumi ini. Setiap kami disertai dengan tanda-tanda heran. Berkatilah semua umat-umat Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga besar House of Grace Ministry di mana saja berada, diberkati oleh Tuhan.
Mereka yang sementara melakukan aktivitas di Jakarta sana, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan senantiasa menghadirkan keamanan nyata dalam segala aktivitas mereka. Memberkati akan kami yang ada di ruangan ini, meskipun dalam kesederhanaan, kami mau beri yang maksimal untuk Tuhan. Berkatilah kami keluarga hamba-Mu, suami istri, anak-anak kami. Begitupun memberkati akan pemuda Marcel. Kami berdoa, biarlah kami semua di dalam keberkatan Tuhan. Berkat Allah, pertolongan, perlindungan, keamanan, pembelaan, penyertaan Tuhan menjadi bahagian kehidupan kami. Bahkan jaminan pemeliharaan kesejahteraan hidup menjadi bahagian kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayanan GPDI Anugerah dan House of Grace Ministry. Kami berdoa biar di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan, bermimpi dan terus berdoa, bermohon kepada Engkau Gembala yang agung yang adalah sumber berkat. Kiranya Engkau melihat kerinduan kami untuk mendapatkan rumah doa. Biar Engkau kirimkan donatur, orang-orang yang mau terbeban dalam pengembangan pelayanan kami. Biarlah dengan iman, mujizat Allah hadirkan di dalam nama Yesus. Kerinduan untuk rumah doa boleh kami dapati. Itu Tuhan kabulkan, itu Tuhan wujudkan dengan terus beriman, dengan terus berdoa dan bermohon. Tuhan bermujizat bagi pelayanan kami. Tambahkan bilangan jiwa untuk boleh kami gembalakan, untuk boleh kami layani mereka-mereka yang mau berkomitmen dengan Tuhan lewat pelayanan kami. Hadirkan mereka untuk sama-sama dalam satu persekutuan yang indah lewat pelayanan GPDI Anugerah maupun House of Grace Ministry. Kami percaya ini zaman penuaian Tuhan. Maka dari itu kami berdoa, jadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap yang mengikuti ibadah online, yang setia dari awal. Bahkan setiap ibadah online kami mereka begitu setia mengikuti. Kami berdoa, mereka yang ada sekarang ini, Tuhan Engkau memahami betul setiap pergumulan mereka. Tuhan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu, Engkau hadir dengan mujizat-Mu, Engkau hadir dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesusahan mereka hari-hari ini, Engkaulah pertolongan bagi mereka. Terimalah pertolongan Tuhan, terimalah mujizat Tuhan, terimalah kemenangan Tuhan. Engkau yang dalam tertutup jalan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Engkau yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam kondisi sakit, apapun sakitmu, apapun deritamu, terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, Engkau disehatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau merespon Tuhan. Kami mau menjadi gereja-Mu yang mau merespon Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kepatuhan, dan mau dengar-dengaran terhadap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus agar hidup kami selalu berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kami mau tamatkan ibadah online kami pada Minggu 10 Januari 2021 ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan dan keterbatasan kami. Segala hormat pengagungan bagi Engkau Allah yang besar. Terima kasih dan akhirnya mari angkat tangan kita semua, baik yang di ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online, angkat tangan dan mari terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang menaruh respon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari kami House of Grace Ministry, ya, doa kami semua kita sehat, semua kita semakin diberkati Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Nanti kita ketemu pada minggu besok dengan kegiatan yang sama. Immanuel, haleluya.